Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf agak terlambat. Kita hari ini kemarin sudah mempelajari terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Tampil monitor ya? Nampak? Nampak Pak, Oke, nampak Pak. oke. Bentar ya. Ini sebentar ya. Mana dia tadi? Kita ambil foto dulu lah untuk dokumentasi. Buka kamera dulu sebentar. Bentar ya. Nanti di list juga ya. Di list siapa yang hadir, siapa yang enggak, kenapa gitu ya. Baik, kita teruskan ke perangkat lunak sistem. Ini sedikit saya ceritakan terkait dengan perangkat penyimpanan ya. Perangkat penyimpanan itu kita sudah tahu semua yang hadir di sini. Pertama itu hierarki memori yang kita lihat di segitiga ini, mulai dari secondary memory, primary memory, cache memory, dan CPU registrasi ya. Ini hierarki memori. Kemudian dari segi kecepatan semakin tinggi kapasitas memori semakin cepat ya. Kemudian dari kapasitas semakin posisi ke atas maka semakin kecil. Dari segi harga sudah pasti berbeda ya, memori semakin besar kapasitasnya semakin mahal, harganya semakin mahal. Kemudian kalau kecil semakin murah. Kemudian registrasi itu adalah prosesor yang memiliki penyimpanan lokal yang dinamakan sebagai register. Register ini merupakan memori yang letaknya paling dekat dengan prosesor. Ya, register ini merupakan memori yang paling kecil di antara memori-memori yang lain yang ada di dalam komputer. Karena itu, register ini lebih dekat dengan prosesor. Maka kecepatan register ini juga paling tinggi di antaranya memori-memori yang lain. Register melakukan hampir seluruh operasi yang tidak dapat dilakukan oleh prosesor secara langsung. Segala macam data harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh register sebelum data tersebut dapat dimanipulasi oleh prosesor. Sebagai contoh, ketika ada operasi aritmatika yang dilakukan, dua bilangan input atau output harus disimpan di dalam register. Register prosesor pada umumnya diukur dalam satuan bit untuk menunjukkan berapa banyak data yang dapat disimpan oleh register tersebut. Sebagai contoh, panjang register yang paling umum digunakan adalah 32 bit atau 62 bit. Register prosesor dapat diklarifikasikan menjadi dua, general purpose dan special purpose register ya. Ini gambar register prosesor ya, skemanya. Lalu register, kemudian alurnya, kemudian ada cache ya. Ini adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. Cache memori ini merupakan sebuah memori komputer volatile yang berukuran kecil. Cache ini menyediakan data akses berkecepatan tinggi dan ke prosesor. Cache yang juga menyimpan program-program aplikasi dan data komputer.
digunakan secara rutin pada memori. Ya, kita lihat di sini merupakan memori tercepat setelah register. Di dalam di sini ada pembagian, ada core-core-nya ya. Kemudian yang lanjut kita ke register file ya, register file struktur cache-nya. Ini ada memori utama ya. Memori utama ini sering disebut RAM ya, random access memory. Diketahui sebagai fungsi sebagai sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi software ya, aplikasi informasi-informasi yang digunakan oleh prosesor. Memori ini juga sebagai random access ya, dapat mengakses manapun dari memori ini, tidak harus mencari satu persatu. Kemudian RAM ini juga salah satu jenis memori yang tercepat berada di luar sistem prosesor. Dia juga punya fungsi baca dan tulis ya. Jika komputer dimatikan, seluruh konten yang disimpan di RAM secara otomatis akan hilang. Oleh karena itu, penyimpanan sementara itu berada di RAM ketika kita mengetik ya, baik itu di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel, PowerPoint, dan Access juga. Ya, ini gambar RAM. RAM ini semakin tinggi, kapasitasnya semakin besar untuk menyimpan data. Makanya ketika kita mengetik, upayakan kita melakukan auto save ya, per 2 menit sekali, supaya data yang kita ketik itu atau kita edit itu atau kita revisi itu tersimpan di dalam hard disk. Ada pengaturan kalau di Word itu auto save 5 menit sekali, kita nggak perlu klik penyimpanan yang lambang disket itu, dia langsung otomatis simpan. Nah, sewaktu-waktu nanti komputer itu habis baterai atau mati listrik atau mati tiba-tiba, kita restart atau kita hidupkan, Word yang kita ketik tadi itu tidak jauh ketinggalan kita mengetik. Contohnya gini, kita udah ngetik 10 lembar ya, udah ngetik 10 lembar, waktu di lembar kelima, di halaman kelima itu kita belum nge-save ya, belum nge-save. Di lembaran nge-save terakhir itu di halaman kelima. Nah, di halaman ke-10 kita belum nge-save. Nah, kalau seandainya tiba-tiba komputer kita padam atau mati, itu dia akan lari ke halaman 5 kembali ya. Terpaksa kita nulis atau ngetik 5 halaman lagi. Nah, kalau kita setting auto save, di komputer kita mati, dia akan kembali mengetik atau kembali menampilkan di komputer kita itu atau di laptop kita itu adalah halaman ke-10, karena kita sudah nyimpan atau save di settingan Word atau Microsoft Word-nya ya. RAM ini terdiri dari 2 jenis memori, yaitu ada static RAM dan dynamic RAM ya. Dynamic RAM itu atau disebut dengan DRAM merupakan jenis RAM yang digunakan dalam perangkat komputasi, terutama komputer personal ya atau PC. Memori ini menyimpan setiap tipe data pada komponen elektronik pasif terpisah berada di dalam masing-masing IC. Setiap komponen elektronik memiliki 2 state atau 2 kondisi dalam 1 bit yang disebut dengan 0 dan 1. Komponen elektronik ini pasti memerlukan penyegaran refresh yang relatif sering. Jika tidak, maka informasi yang disimpan dalam RAM itu akan menghilang. Memori ini memiliki 1 kapasitor dan 1 transistor ya. Kemudian lanjut ke perangkat penyimpanan internal ya. Perangkat penyimpanan internal itu salah satunya adalah hard disk ya. Penyimpanan internal itu artinya penyimpanan yang di dalam. Samping dari tadi yang kita sebut RAM. Jadi hard disk ini tempat penyimpanan permanen ya. Semua dokumen-dokumen kita, baik itu Word, PDF, kemudian apalagi yang sering kita simpan itu PowerPoint,
kemudian gambar, kemudian video, semuanya kita simpan dalam hard disk, ya. Istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hard disk merupakan salah satu media penyimpanan sekunder yang selalu ada pada setiap komputer yang kita gunakan. Hard disk ini merupakan tempat penyimpanan elektromekanis yang bekerja yang menggunakan penyimpanan berbentuk magnet yang disimpan dalam sebuah piringan yang dinamakan platter. Ya, jadi piringan itu namanya platter. Platter ini dilapisi dengan material magnet. Ya, lapisan ini juga biasa diakses dengan magnet yang biasanya untuk membaca dan menulis pada piringan platter. Ini ada yang masuk. Bentar. Ada yang masuk ya. Kemudian data di hard disk diakses dengan cara random access ya, yang berarti bagaimana tadi? Bahwa setiap blok data dapat disimpan atau diambil dengan acak dan tidak hanya secara berurutan. Hard disk ini termasuk tipe penyimpanan non-volatile, sehingga kalau kita menyimpan data di dalam hard disk, data itu tidak akan hilang ketika komputer kita matikan. Kemudian esok harinya kita hidupkan lagi hard disk, artinya masih tersimpan ya, selagi dia koneksi listriknya bagus, tidak naik turun. Pada dasarnya hard disk ini juga bisa bisa terjadi kerusakan di piring-piringnya kalau listrik tidak stabil ya, atau terserang virus. Hard disk menjadi penyimpanan sekunder yang dominan untuk general purpose komputer pada tahun 1960-an. Hard disk pertama kali dikenalkan itu oleh IBM ya, pada tahun 1556. Ini ukurannya sangat besar nih. Sangat besar sekali ya. Pasti sangat besar sekali. Ini dia besar. Hard disk IBM Computer Story. Ini segede mesin, kayak mesin kelapa ya, besar ya. Kemudian tidak perlu diperbuka atau kaget karena memang ini adalah bentuk hard disk pada saat itu, pada saat pertama kali diciptakan. Kapasitasnya pun masih 5 MB hard disk ini ya. Yang besar ini masih 5 MB dengan ukuran besar. Kalau beratnya itu sekitar 910 kilo. Wah, berat kali. Hampir 1 ton lah ya. Teknologi hard disk semakin berkembang yang bisa kita saksikan saat ini ya, lebih berjuta-juta kali lipat kapasitasnya dari hard disk pertama yang diciptakan. Terus pada tahun 2017 sebuah vendor hard disk mengeluarkan produknya dengan kapasitas 14 tera pada satu hard disk ya. Ini tahun 2017. Tahu udah sekarang udah berapa tera. Salah satu hard disk terbesar yang di segi kapasitas untuk saat ini. Hard disk populer yang harganya relatif murah dengan kapasitas yang didapatkan ya. Nah, ini salah satu struktur hard disk ya. Struktur hard disk. Nah, ini saya jelaskan lagi sedikit. Harganya bervariasi ya. Ada yang 1000 GB ini harganya 1 juta itu dulu. Sekarang mungkin lebih ya. Ini hard disk. Kita lihat ada spins ya. Nah, ini spinsnya, ini mungkin bautnya. Ini read write head-nya ya, membaca daripada piringan ini. Membaca piringan ini arms. Ini ada circuit board ya, ini ada circuit ya, kemudian ada spindle. Ya, spindle-nya. Ini bautnya tadi, ini disk, lempengan
piringannya. Ini shape file ya, shape filenya. Kemudian aktuator, ini semacam perputarannya. Ini forward, ini untuk masukkan arus. Ini data kabel port, sama ini untuk mengambil data-data. Kemudian ini ada drive configuration port, sama juga ya untuk data. Nah, semacam inilah hard disk. Nah, jadi hard disk ini kalau misalnya kita jual, kita taruhlah hard disk ini sudah diformat ya. Kita punya PC yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian ada hard disknya di dalam. Nah, ketika kita format, kita ambil datanya, kita format C-nya, kita format D-nya. Pertanyaannya adalah, datanya itu masih ada nggak di dalam piringan itu? Siapa yang kira-kira pernah mengalami, pernah kejadian, walaupun sudah diformat, walaupun sudah pernah delete datanya, di partisi, kira-kira datanya itu masih lengket nggak di dalam? Masih, Pak. Masih ya. Oh ya, betul. Walaupun sudah diformat kan gitu. Walaupun Iya, Pak. makanya ada istilah jangan sembarangan. Kalau data perusahaan saya rasa takkan pernah diperjualbelikan ya. Karena kan misalnya kantor pajak atau di kementerian apa lah namanya ya, Kementerian Sosial, kemudian kebudayaan, atau sekecil-kecilnya perusahaan tempat kita bekerja, itu tak akan mungkin hard disk yang sudah diformat itu dijual gitu ya, karena ini bisa dibongkar lagi sebenarnya, dia masih tinggal itu, ada software yang bisa ngambilnya, namanya get data back ya. Nah, mungkin si mahasiswa punya pengalaman tersendiri. Ada harddisknya mungkin nggak kebaca, atau istilah ya lamanya tuh bad sector gitu kan. Ini piringannya tuh sudah nggak bagus lagi, ya bad, sudah jelek. Itu sebenarnya bisa kita ambil datanya. Nah, takutnya nanti ketika kita jual, dia ngambil data file kita ya. Data betapa pentingnya, betapa berharganya sebenarnya data-data perusahaan. Yang walaupun itu sudah dipartisi ya, hati-hati. Kalaupun harddisk itu nggak terpakai lagi ya silahkanlah simpan aja ya, simpan, mungkin suatu-waktu bisa digunakan. Kalau dulu harddisk ini kapasitasnya memang kecil, ada yang 20 giga, ada 40 giga ya. Di zaman saya tuh yang terbesar itu sekitar berapa giga ya, hampir 80 giga lah ya. Kayak dulu saya sempat jual beli harddisk, tapi dikarenakan saya juga enggak, istilahnya bukan pencari data ya. Iya, kan ada jual-jual harddisk second di toko-toko itu kan. Ya udah, kita pun nggak ada mau mencari datanya juga kan gitu. Kita format ya udah kita gunakan gitu. Ya. Jadi ini harddisk ini adalah tempat penyimpanan data yang bisa menyimpan segala macam ya, baik teks, image, kemudian gambar, file, PDF. Kemudian kita lanjut. Nah, ini model harddisk, faktor harddisk dari zaman ke zaman ini ya. Ini besar, ini lempengannya besar atau CD-nya besar, kemudian ini mengecil ya, makin lama makin kecil ya. Ini SSD ya, SSD ini
Mahasiswa juga sudah tahu, udah zamannya saat ini ya. Ini harganya cukup lumayan mahal. Berapa sekarang nih harga SSD SATA ini? Ada yang tahu? Siapa yang pernah beli? Ini salah satu SDM2 SATA ya. Kemudian kita lanjut. Ini teknologi SSL dan MCE. Nah, ini untuk laptop ya. SSHD. Ini main juga harganya nih. Ini zaman sekarang itu sudah menggunakan SATA. Kelebihan SATA ini dia udah ada memorinya di dalam ya. Jadi untuk menunjang kinerja pengolahan data. Optical disk ya, optical disk ini salah satu fit and LAN pada optical disk ya. Compact disk. Ya, compact disk ini yang saya ceritakan kemarin. Piringan yang berkapasitas 700 MB yang berbentuk CDR, CD write ya. Compact disk write, digital foto ya, bisa menyimpan foto dan dokumen lainnya. Ya, ini ada bagian-bagiannya, ada substrate layer, ada HASP layer, protection layer, kemudian gold ya, vector layer, recording layer, dan substrate layer ya, lapisan-lapisan daripada disk, compact disk ya. Baik di sini ini juga bisa dibuat cover di atasnya ya. Ya, bisa dibuat cover seperti cover film. Cover film kan ada di depan ini dia. Film-film yang pakai DVD ya. Nah, ini ya teknologi nyimpan 700 MB ya. Contoh macam-macam CD yang ada di pasaran. Ini Sony dulu Bu sangat terkenal sekali nih untuk membuat produk compact disk 700 MB ya. Ada digital video disk. Ini digital video disk ya. Ini ada CD, DVD, HD, Blu-ray ya. Ini perbandingan track optical disk. Kemudian ini perbatin ya. Nah, perbatin ini terkenal dengan pembuatan DVDR ya. DVDR ini lebih besar kapasitasnya ya. Ini 4,7 GB. 16 kali bisa edit revisi. Ini 120 itu 120 ini apanya? Ini kecepatannya ya. Kecepatan burningnya. 120 ini saya lupa apa nih. Ini Blu-ray. Ini Blu-ray ini kalau nggak salah timbal balik ini ya. Ini ada magnetic disk. Kemudian magnetic disk ini teknologi penyimpanan yang menggunakan teknologi magnetis menyimpan datanya. Salah satu pernah kita bahas pada bab sebelumnya, ini hard disk. Itu digunakan sebagai penyimpanan internal pada sebuah komputer. Teknologi ini juga digunakan pada perangkat penyimpanan eksternal. Kemudian external disk ya seperti ini ya. Dia kayak hard disk internal di laptop ya. Kelebihannya dia bisa dibawa kemana-mana ya. Mungkin di setiap perkantoran juga pernah dan ada menyimpan menyimpan eksternal di sini ya. Kapasitasnya sekarang ada yang 1 tera atau 1000 GB, harganya 1 juta ya. Kalau kita hitung per gigabyte hanya terkena biaya 1000. Jika kita bandingkan dengan flash disk bisa mencapai 10.000 per gigabyte. Ya. Ini banyak digunakan di kantor ya. Untuk nyimpan data-data ketika mengcopy dari salah satu PC atau komputer lain.
Dan ini harus juga hati-hati ya, karena ini juga ada penggunaannya. Penggunaannya tuh kalau kita colok, jangan terlalu buru-buru. Kalau kita mau keluar, ya harus kita eject. Dan diprotek juga laptop kita supaya jangan kena virus komputer. Karena kalau satu kena harus kena virus, habis semua kena semua ya. Dan meletakkan juga harus hati-hati. Dan ini bisa bertahan 10 tahun ya. Saya masih ada ini sebenarnya, masih ada menyimpan harddisk eksternal ini sampai sekarang. Cuma bacaannya kita harus agak miring-miringkan seperti itulah ya, karena udah lama. Nggak bisa kita letakkan secara lurus di meja. Ini floppy disk, ini zaman dulu nih ya. Kapasitasnya itu kecil sekali ya, sebesar 4,4 MB. Tapi ini di zamannya juga sudah sebagai raja. Dulu belum ada yang namanya flash disk, jadi kita pakai inilah. Jadi nyimpan dokumen, kemudian nyimpan Excel, Word ya di sini. Ini sekarang apakah masih digunakan di perkantoran? Udah nggak lagi ya? Apa masih ada yang gunakan? Enggak, Pak. Masih ada? Enggak lagi, Pak. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya. Ini sejarah lah. Karena awal-awalnya dulu tahun 98 saya masih menggunakan ini gitu. Gembira sekali ada ini dulu. Ini nggak nampak lagi ini apa ya? Kalau bisa nggak? Oke lah kita nggak gunakan. Kira-kira ada nggak jual ini lagi ya? Atau kita gunakan lagi ya? Di disk itu masih ada nggak ya? Di PC masih ada lubangnya? Saya rasa nggak ada ya. Udah nggak ada lagi, Pak, kalau versi yang baru, Pak. Iya, apa CPU-nya tuh ya? Apa namanya tuh? Casing-nya tuh ya. Itulah kita. Tapi ini ya ini hanya sebagai sejarah aja, karena dulu kalau nggak ada ini mindah-mindahkan data sulit kita. Kemudian flash memory, ini flash memory modelnya menggunakan teknologi NAND atau NOR ya. Di tahun 94 dulu ini. 84 sorry, 1984. Sebagai media penyimpanan juga. USB flash disk ya ini biasa yang udah kita gunakan sekarang. Harganya juga bervariasi ya. Oke, sampai situ pelajaran kita hari ini. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Ya, selasa depan kita sambung. Saya menjelaskan yang lain-lainnya ya. Ada 4 kali pertemuan lagi kita ya. Ini udah saya kasih bahannya ya. Oke, saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan. Nih sebentar. Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap semua udah ya, 16 orang. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tadi udah foto kita ya. Sudah, Pak. Oke, semoga bermanfaat sedikit banyak ya. Dan rajin-rajin juga lah mendengar tentang teknologi ini. Ini semester berapa? Semester 4. Oh, masih jauh perjalanannya. Masih jauh perjalanan, tapi nggak apa-apa. Saya sebenarnya ingin melatih presentasi lah. Minggu depan lah kita ya. Artinya saya ingin menyampaikan bagaimana presentasi di depan teman-teman, di depan saya juga. Kita melatih public speaking ya. Saya nggak melihat benar salahnya, tapi beraninya itu ya. Minggu depan kita presentasi lah. Nanti saya acak aja. Nanti saya bahannya apa, nanti saya WA aja di grup. Oke? Terima kasih. Baik, Pak.
Supaya melatih aja. Kita santai aja, nggak. Saya pun nggak ada nyalahkan. Yang penting kan berani ngomong, ya. Karena nanti ketika seminar proposal, seminar hasil, sidang meja hijau, kita berkomunikasi atau presentasi di depan dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji, ya. Mempertahankan judul judul skripsi kita, ya, mempertahankan kenapa kita buat itu, supaya sering dilatih terus ya, begitu nanti sidang atau sepro udah biasa gitu. Ada penekanan, ada misalnya nggak setuju dengan apa yang kita buat atau kurang lengkap, kita bisa menerima atau membuat catatan untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih saya ucapkan Julianta, Cindy, Julfikar, Sonia, Khairul, Dina, Alma, Ajahra, Indra, Riko. Ini tak nampak lagi siapa di dalam apa ini. Bentar ya. Kemudian ada Judiko, Rudi, dan Taufik. Semoga bermanfaat. Apa mau saya bilang tadi ya? Minggu depan lah ya. Nanti temanya saya apakan. Saya WA aja ya. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti di WA aja ya, di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.